Saudara-saudari terkasih, pada video sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang Kanon 205 yang membahas tentang persekutuan penuh dalam Gereja Katolik. Lalu juga disebutkan beberapa kriteria. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, menjelaskan tentang kriteria-kriteria tersebut. Mari kita kembali lihat apa yang tertulis di dalam Kanon 205 yang secara penuh ada dalam persekutuan Gereja Katolik di dunia ini ialah orang-orang dibaptis yang dalam tatanannya yang kelihatan dihubungkan dengan Kristus, yakni dengan ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan pemerintahan gerejawi. Kanon ini memberikan sebuah kriteria untuk bisa disebut berada di dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Yang pertama itu ikatan pengakuan iman, lalu yang kedua sakramen-sakramen, dan yang ketiga pemerintahan gerejawi. Mulai dari yang pertama dulu, pengakuan iman. Berkenaan dengan pengakuan iman, kiranya ajaran konsili tentang hierarki kebenaran membantu kita untuk bisa memahami ajaran tersebut. Tidak semua doktrin yang diajarkan oleh gereja itu memiliki bobot yang sama. Doktrin-doktrin tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan dasar iman Kristiani. Dan oleh karena itu juga menuntut tanggapan yang berbeda-beda pula dari umat beriman Kristiani. Nah, dari mana kita tahu itu? Kita bisa melihat di dalam Kanon 750, kemudian nomor 752 sampai dengan 754 yang memberikan penjelasan tentang hierarki kebenaran dengan membedakan jenis-jenis ajaran gereja. Maka mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam kanon tersebut. Kanon 750 paragraf 1. Dengan sikap iman ilahi dan Katolik harus diimani semua yang terkandung dalam sabda Allah yang ditulis atau yang ditradisikan, yaitu dalam kasanah iman yang satu yang dipercayakan kepada gereja dan sekaligus sebagai yang diwahyukan Allah dikemukakan entah oleh magisterium gereja secara meriah, entah oleh magisterium gereja secara biasa dan umum. Adapun kasanah iman itu menjadi nyata dari kesepakatan orang-orang beriman Kristiani di bawah bimbingan magisterium yang suci. Maka semua harus menghindari ajaran apapun yang bertentangan dengan itu. Lalu paragraf kedua, dengan teguh terus harus juga dipeluk dan dipertahankan semua dan setiap hal yang menyangkut ajaran iman atau moral yang dikemukakan secara definitif oleh magisterium gereja, yaitu hal-hal yang dituntut untuk menjaga tanpa celah dan menerangkan dengan setia kasanah iman tersebut. Maka dari itu adalah melawan ajaran Gereja Katolik orang yang menolak proposisi yang harus dipegang secara definitif tersebut. Kanon 752, bukan persetujuan iman melainkan ketaatan obsequium religius dari akal budi dan kehendak yang harus diberikan terhadap ajaran-ajaran yang dinyatakan oleh paus atau oleh kolegium para uskup mengenai iman dan moral. Bila mereka menjalankan tugas mengajar yang otentik, meskipun tidak bermaksud untuk memaklumkannya secara definitif, maka umat beriman Kristiani hendaknya berusaha menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Kanon 753, uskup-uskup yang berada dalam persekutuan dengan kepala dan anggota-anggota kolegium, entah sendiri-sendiri, entah bergabung dalam konferensi para uskup, atau dalam konsili-konsili partikular, adalah guru dan pengajar otentik dari iman umat beriman yang dipercayakan kepada reksa mereka.
Meskipun mereka tidak memiliki ketidakdapatsesatan dalam mengajar, orang beriman Kristiani wajib menganut magisterium yang otentik dari uskup-uskup mereka dengan sikap ketaatan religius. Lalu kanon 754. Semua orang beriman Kristiani berkewajiban menepati konstitusi-konstitusi dan dekret-dekret yang ditetapkan oleh otoritas gereja yang legitim untuk mengemukakan suatu ajaran atau untuk menolak pendapat-pendapat yang sesat. Tetapi secara khusus hal ini berlaku bagi ketetapan yang dikeluarkan oleh paus atau kolegium para uskup. Kanon-kanon yang baru saja kita dengarkan memberikan penjelasan tentang hierarki kebenaran dengan membedakan jenis-jenis ajaran gereja. Tingkatan tertinggi dari ajaran gereja adalah semua hal yang terkandung dalam satu khasanah iman, yakni sabda Allah yang ditulis atau ditradisikan. Nah, terhadap ajaran ini dituntut sebuah kepercayaan dengan iman ilahi dan Katolik. Iman disebut ilahi karena merupakan tanggapan terhadap pewahyuan Allah, sedangkan disebut Katolik karena pewahyuan tersebut diwartakan oleh gereja sebagai pewahyuan ilahi. Selain itu, dituntut keteguhan untuk memeluk dan mempertahankan semua dan setiap hal yang menyangkut ajaran iman atau moral yang dikemukakan secara definitif. Nah, penolakan atau menyangkal atau meragukan dengan membandel suatu kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan Katolik sesudah menerima sakramen baptis disebut sebagai bid'ah atau heresis. Kalau menyangkal iman secara menyeluruh disebut apostasia atau kemurtatan, dan disebut skisma kalau menolak ketaklukan kepada paus atau persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang takluk kepadanya. Tingkat berikutnya adalah ajaran mengenai iman dan moral yang dinyatakan oleh paus atau oleh kolegium para uskup, bila mereka menjalankan tugas mengajar secara otentik, meskipun tidak bermaksud untuk memaklumkannya secara definitif. Terhadap ajaran tingkat ini dituntut bukan persetujuan iman, melainkan ketaatan religius dari budi dan kehendak dari umat beriman yang harus diberikan terhadap ajaran tersebut. Demikian juga untuk ajaran-ajaran sebagaimana disebutkan di dalam kanon 753 dan 754 yang tertuang dalam konstitusi ataupun dekret dibutuhkan ketaatan religius dan menempatinya. Lalu kriteria yang kedua adalah sakramen-sakramen yang memberikan kontribusi terbesar untuk menegakkan, memperkuat, dan mewujudkan persekutuan gerejawi. Dalam hal ini, baptisan adalah prasyarat untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Umat beriman memiliki hak untuk menerima sakramen-sakramen pada waktu yang tepat, berdisposisi yang semestinya dan tidak terhalang oleh hukum untuk menerimanya. Sakramen-sakramen itu sendiri melintasi batas-batas antara persekutuan penuh dengan gereja Katolik dan tingkat persekutuan yang lebih rendah dari umat non-Katolik yang dibaptis dengannya. Misalnya yang disebutkan di dalam kanon 1555 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan antara dua orang dibaptis adalah sakramen. Lalu juga dalam kanon 844 mengizinkan penerimaan sakramen tobat, ekaristi dan pengurapan orang sakit kepada anggota gereja timur yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik dalam keadaan tertentu dan kondisi tertentu. Lalu kanon 837 misalnya mengartikulasikan prinsip dasar bahwa tindakan liturgi pada umumnya dan sakramen pada khususnya itu bukanlah tindakan pribadi, melainkan tindakan komunitas iman gereja Katolik dalam persatuan dengan Yesus Kristus, dan karena itu terkait dengan persekutuan penuh gerejawi. Lalu kriteria yang ketiga adalah ikatan pemerintahan gerejawi.
yang menyiratkan penerimaan terhadap hierarki gereja, yaitu Paus Roma sebagai penerus Petrus yang merupakan asas dan dasar yang kelihatan bagi persatuan abadi, terhadap kolegium para uskup, di mana badan apostolik itu dilestarikan tanpa terputus, dan akhirnya terhadap masing-masing uskup, asas dan dasar kesatuan yang kelihatan dalam gereja-gereja partikular mereka. Penolakan ikatan persekutuan dan ketundukan adalah tindakan skisma, sebagaimana tadi sudah disebut di atas. Nah, saudara-saudari, demikianlah penjelasan mengenai Kanon 205. Selanjutnya akan kita bahas Kanon 206. Semoga berguna. Terima kasih.